pekerjaan dengan unsur sehari-harinya hampir tidak punya penghasilan tetap. Kalau dia dapat jual hampir 3 tahun, 5 tahun baru dia dapat penghasilan. Dari tahun 2026 ini dan tadi sudah disurvei bahwa ini sangat layak dapat karena bagaimanapun juga Bapak sudah bisa melihat sendiri keadaannya, situasi seperti ini sangat layak dapat. Untuk masa depan anak-anak, biar ada tanggungan sekolah, biar ada masa depan anak-anak, biar bisa tapi cita-cita anak bisa terwujud, biar benten ya ini kan. Masa depannya kan Om Swastiastu. Benar, Semeton Tribun Bali. Saat ini saya berada di Banjar Tengah, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali, di rumah almarhum Iwayan Rencana Yase yang sebelumnya meninggal tersambar petir saat memancing di Danau Batur di Taman Bangli. Dalam kesempatan ini saya berada sama istri almarhum, yakni Kadek Ayu Surya Dewi. Tiga Bu. Oke. Ini mau acara napi ke urusan acara napi. Ingat dulu nih, tiga hari ini secara nih. Kemudian ada ibu dari almarhum Wayan Rencana, yakni Ibu Madu Nasib. Tiga Bu. Yang jagi nas becik-becik. Kemudian ada juga didampingi perbekal Desa Nyanglan, Bapak Nyoman Stember. Sukses Pak, lebih sedikit Pak. Sukses, sehat Pak. Kemudian ada juga Pak Mangku Ginase selaku kakak sepupu atau misan dari almarhum Iwayan Rencana. Lebih kata Pak Mangku. Rahayu nggih. Nah, iki sebelumnya yang turut berduka cita atas kepergian almarhum, karena almarhum kemarin mendapat Iwayan Rencana ketika memancing bersama petir. Kejadian itu hari Ibu ya. Nah, ini Ibu sebagai istri mungkin bisa dijelasin sedikit Bu, keseharian atau pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai ngirim kacang, sopir. Memang beliau suka memancing ya? Memang suka mancing, tapi tidak pernah sampai sejauh sampai sana. Paling dekat sampai Pangkong aja, sungai gitu. Ini tumben ke sana mancing ke Danau Baturnya ya. Ampun berapa tahun menikah itu? Ampun 4 tahun mau ke 5 tahun. 5 tahun. Iya. Mungkin dikaruniai 2 anak. Itu yang pertama gitu. Iya. Sira wastana? Putu Rukma Ayu Sri Devi. Terus Kadek Raden Pawik Sesa. Ya Semeton terus nih anak-anaknya masih kecil-kecil ya, balita. Nah, Ibu selama ini ampun masuk ke daftar PKH atau keluarga miskin ya? Ampun ya? Dari kapan itu? Ampun cuy nggih. Ampun boleh bantuan napi manten? Bedah rumah. Ampun. Oh ini bedah rumahnya? Iya. Tahun berapa? 2015. Berarti bikin masuk rumah tua kan gitu. Jadi waktu awal menikah pun Vicky terus dapat beda rumah gitu. Dan sebelum saya menikah sama suami, ampun dapat dengan rumah. Oh, Genten. Yang nikah tahun 2021. Oh, nikahnya 2021.
Beda rumahnya pun dapat dari 2015. Oke Pak, bekal mungkin bisa disampaikan mungkin mempertegas Bapak keluarga Wayan Rencana ini memang sudah masuk PKH atau keluarga miskin. Oke, terima kasih Pak. Saya selaku perbekal bertiga periode memang ayahnya ngagusur termasuk anaknya memang sudah dapat bedah rumah dan PKH juga. Warga miskin dari awal memang dia sudah termasuk warga miskin. Dari bapaknya nih. Ya, dari bapaknya. Dari sejak 2015 itu. Enggak, dari awal, mungkin dari 2006 saya menjabat ya. Sejauh ini bantuan yang diperoleh keluarga Vicky nanti Pak? Sepanjang memang ada bantuan sembako juga sudah pernah, ya udah rumah saya prioritaskan memang ini, dan PKH memang saya prioritaskan ini karena program PKH itu sangat baik bagi keluarga. BLT juga dapat? BLT tidak boleh karena sudah dapat PKH, BLT tidak boleh. Bantuannya itu dalam bentuk nasional Pak? Boleh tahu gitu. Bantuan PKH itu dalam bentuk uang, uang masih rekening, secara otomatis bisa ditarik oleh penerima. Penerimanya ini Ki, Ampuro masih atas nama bapaknya Pak Bungsul. Tapi ya atas akun almarhum itu. Atas nama bapaknya mas. Atas nama. Tapi satu keluarga itu siapapun boleh mas. Satu kakak. Nah, untuk bedah rumah ini apa ada yang terbaru Pak, yang mungkin dari kementerian, mungkin dari dinas sosial terkait kondisi rumah mungkin itu ada rencana untuk perbaikan lain atau gimana? Terima kasih Pak, ini permasalahan bedah rumah dari dinas kementerian, dari Kementerian di Indonesia memang ada rencananya di tahun 2026 nanti, dan tadi sudah disurvei bahwa ini sangat layak dapat karena bagaimanapun juga Bapak sudah bisa melihat sendiri keadaannya, situasi seperti ini sangat layak dapat. Abang udah datang survei lagi Pak? Sudah Pak, tadi datang dinas kementerian datang ke kantor untuk melakukan survei rehab rumah di Ngagusur ini Wayan Rencana ini. Nah, Ampuro nih Pak, ini memang sudah masuk program untuk rehab, tapi karena kebetulan kemarin Pak Wayan rencananya terdapat kena musibah hingga meninggal gitu. Ini memang prioritas Pak, karena bukan karena kena bencana gitu. Karena saya mengamati warga Tiang sendiri yang memang pantas dapat rehab, memang ini. Jadi Pak Mukul selaku Pak Mukul untuk memperjuangkan dari awal ingin untuk selalu mendapat bantuan bedah rumah dan rehabnya makin baik. Dari kementerian pun survei dan dianggap layak kembali mendapatkan bantuan rehab itu. Iya Pak, karena memang masyarakat Desa Nyangga sudah tahu, semua sudah tahu situasi dan kondisinya dari Wayan Rencana seperti ini Pak, memang layak sekali. Kalau boleh tahu dari Bapak dari almarhum Pak Bungsu sih pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan dengan unsur sehari-harinya Pak, hampir tidak punya penghasilan tetap. Kalau dia dapat jual hampir 3 tahun, 5 tahun baru dia dapat penghasilan. Kalau Wayan Rencana sendiri selain nyopir, kalau Wayan Rencana itu memang nyopir kaliannya gitu. Dan juga sudah dapat penghasilan tapi tidak menentu. Kalau dapat ngirim baru dapat penghasilan, kalau tidak ya tidak dapat penghasilan. Sosialisasi Pak Mangku
Niki selaku sepupu dari almarhum, kalau temanku sendiri melihat sosok dari almarhum Niki seperti apa Pak? Apa mungkin keseharian dan pekerjaan dari almarhum Wali Cari? Kalau sehariannya dia suruh ngirim barang, ngirim kacang gitu. Dan habis itu udah selesai. Oh, selama ini sering ngirim barang untuk bersama temanku gitu? Iya. Temanku ring menang ring gitu. Yang kebetulan renongan makanya. Oh, di Nongan Tentang tempat usahanya. usaha kacang gitu nih. Oh, jadi almarhum Ki yang sering nganter-nganter gitu. Iya. Berbiaya. Ke mana mantan nih? Daerah Denpasar, Kelungkung, Bali, Tabanan. Gimana Pak Mampu melihat sosok almarhum Ki Pak? Selama ini? Dia penurut juga ya pekerja keras juga. Terutama jujur ya. Iya. Makin ada harapan kepada pemerintah Pak, seperti apa melihat kondisi suku di makin apa Main laki besar, main laki meninggal, Main aku hari main ini mungkin meninggalkan istri dan anak-anak Bermuyakan yang itu. masih balita, nanti apa harapannya Pak? Dia mengharapkan sih dari pihak terkait ya bisa membantu untuk sekolahnya terutama Iya. sekolahnya dia bisa membantu dan untuk ibunya juga bisa ada bantuan sedikit. Di samping juga dia sebagai kakaknya pasti nanti dia membantu. Berarti penekanannya mungkin di pendidikannya untuk anak-anaknya ke depan gitu nih. Iya, ada sekali. Lagi mungkin statusnya pun tim yang gitu. Iya. Niki anak-anaknya statusnya anggap yang pun sebagai anak sendiri. Iya. Untuk tanggung jawabnya ke depannya. Sekali lagi tapi tetap pemerintah memberikan perhatian untuk pendidikan yang itu ya. Iya, terutama pendidikannya biar bisa dibantu. Mungkin Pak Mekal bisa ditambahkan Pak. Ini kan mungkin statusnya PKH, terus kemudian anak-anaknya ini kan ampun yatim mungkin. Ada nggak proses untuk perubahan untuk status itu Pak supaya bisa mendapatkan bantuan nanti untuk pendidikannya? Untuk proses masalah nikah Pak, ini tergantung ke jumlah keluarga. Nanti kalau jumlah keluarga ada tanggungan anak sekolah, nanti dia sampaikan kepada tim pembina PKH nanti. Tindak lanjutnya nikah mungkin uang masuknya lebih banyak kalau memang ada tanggungan anak sekolah. Iya. Jadi Pak Mekal nanti tentu akan membantu di prosesnya supaya anak-anak ini itu dan adik ini ke depan ketika sudah lulus sekolah bisa mendapatkan bantuan untuk pendidikan yang lebih. Iya Pak, itu Pak paling prioritas nanti saya akan usulkan kepada PPKH Kabupaten. Nah, Ibu Niki gimana untuk anak-anak ke depan sih harapannya? Itu kan mungkin adik sebentar lagi udah sekolah nih kan, TK, SD, kemudian kan adiknya di kakek gitu. Gimana nih harapannya untuk anak-anak gitu? Itu pun sama Nafil untuk masa depan anak-anak, biar ada tanggungan sekolah, biar ada masa depan anak-anak, biar bisa Nafil cita-cita anak bisa terwujud, biar benten ya ini kan Nanti masa depannya kan masih panjang nih. Kalau untuk bantuan Ibu gimana? Untuk pemerintah, Harapannya sih biar anak dibantu. fokusnya anak ini. Sejauh ini aku mungkin bantuan mungkin dari relawan, apa nih, penakeh. Ada ya. Pak Mampu, Pak Mekal, Ibu, dan kita lihat bersama Niki.
Tribuners Kota Bali, demikian obrolan kami bersama keluarga almarhum Wayan Kencana dan juga Pak Dr. Persidangan. Tentu sekali lagi kita berharap dengan kondisi keluarga yang seperti yang terlihat, kita berharap segera bisa mendapat bantuan. Meskipun sudah mendapat bantuan juga, tentu kita berharap bantuannya bisa dipercepat gitu Pak Makanya. Ya. Keluarga almarhum, karena almarhum meninggalkan istri dan 2 anak balita dan juga orang tua yang tidak juga punya pekerjaan tetap. Dan yang paling penting juga paling utama tentu kita berharap bantuan untuk pendidikan kedua anak almarhum ke depan nanti, supaya pemerintah memberi prioritas memperhatikan pendidikan mereka saat mereka sudah menginjak sekolah dan sampai mereka gagal melanjutkan pendidikan. Jadi kita berharap sekali lagi pemerintah dan juga mungkin para relawan bisa memberi perhatian kepada adik putu dan kadek kedepannya ketika memasuki usia sekolah. Demikian Pak Murang deh, besar ibu matur suksun iki di Rahayu Samsari. Kami tutup dengan pramusa. Om Santi Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.